Jadi saya stalking, oh ternyata mbaknya nakes. Kok nggak pakai masker lagi mbak? Eh, Sebuah pameran seni rupa digelar secara apik di Warung Wedangan Disik, tepatnya berada di depan SD Negeri Tirto Dranan, Sindurejan, Purworejo. Warung tersebut merupakan ruang ekspresi bagi warga masyarakat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, khususnya dalam berkesenian. Setidaknya terdapat 10 orang seniman dari Purworejo maupun luar kota ikut dalam pameran tersebut. Kegiatan pameran lebih greget lagi manakala dalam pembukaannya juga digelar sebuah diskusi karya yang dihadiri oleh para seniman kondang. Sehingga diharapkan ke depan seni budaya di wilayah Kabupaten Purworejo akan semakin maju dan berkembang. Di luar kegiatan itu, pemilik Warung Wedangan Disik, Melania Sinaring Putri menyampaikan bahwa ruang-ruang apresiasi seni harus semakin banyak diberikan kepada para seniman, salah satunya dengan memfasilitasi melalui pameran seni rupa. Namun demikian tidak hanya sebatas seni rupa, musik, teater, tari maupun puisi juga harus difasilitasi agar terus bisa maju dan berkembang. Pamit dulu karena mau ke suatu tempat di mana teman-teman dari musik juga lagi ada kegiatan open donasi karena teman kita pemusik mengalami sakit mendadak dan ada di rumah sakit. Sehingga teman-teman dari Jongjuli sepakat buka donasi untuk rekan kita. Sekaligus saya mohon doa teman-teman semuanya agar rekan kami Mas Eko Fitrianto alias Pangker, gitaris Jongjuli dapat segera sembuh kembali. Demikian sekali lagi selamat apa istilahnya kemarin menuangkan karya, menuangkan gagasan, ide sehingga apa yang ada dalam hati panjenengan semuanya, kegelisahan panjenengan semua bisa tertuangkan dalam bentuk sebuah pertanggungjawaban karya. Aku duwe niat arisan karya rung sampai saiki malah wis ana arisan karya wong 10. Kudu. Demikian, nanti kalau banyak omong, banyak penipuan, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam untuk mas-mas, mbak-mbak, teman-teman seniman di Kota Purworejo. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Adila Hastika Fasa. Hampir setahun baru pindah ke Purworejo untuk dinas di rumah sakit. Saya seorang tenaga medis. Bulan Mei lalu saya mencoba untuk menuangkan karya melalui kanvas dengan karya abstrak karena memang sejujurnya saya tidak ada basic melukis, jadi saya merasa tidak mampu melukis realis. Jadi waktu itu karena PPKM, kemudian tenaga medis yang cukup banyak tekanan psikis, jadi saya butuh menuangkan emosi melalui karya lukis. Dimulailah pada bulan Mei lalu.
Kemudian ini terima kasih untuk Mbak Nia terutama karena ini adalah pameran pertama saya. Saya baru pertama menunjukkan karya lukis saya. Saya sangat merasa berterima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Kemudian kepada teman-teman semua, saya merasa berterima kasih sudah membuka pintu, sudah membuka tangan selebar-lebarnya, menerima saya sebagai teman baru. Ya, kemudian karena memang harus ada presentasi karya, sebenarnya saya agak bingung, tapi saya mencoba jujur dengan apa yang saya sampaikan dari karya saya. Yang pertama, ada di ujung kanan yang warna ya itu dengan yang kanan Mas. Ya, yang pertama saya ulas adalah yang berjudul Zorion. Zorion adalah nama lain dari kebahagiaan. Jadi sebenarnya apa yang saya tuangkan dari pilihan warna atau coraknya, saya berusaha untuk menunjukkan imajinasi tentang kebahagiaan. Karena ada salah satu tujuan saya menuangkan karya adalah saya ingin di hari esok, di hari kelak, saya bisa memotivasi pasien-pasien saya agar bisa melalui fase pengobatan dengan lebih optimis. Saya bercita-cita akan memberikan karya saya kepada pasien saya untuk memotivasi supaya pasien-pasien saya bisa sembuh dalam proses pengobatannya. Jadi memang corak yang saya pilih cenderung warna-warna yang cerah yang saya harap bisa memunculkan imajinasi kebahagiaan. Kemudian untuk karya yang kedua yang di sebelah kiri berjudul Baruna. Baruna yaitu berarti samudra. Memang dari awal saya cukup menyukai karakter samudra. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah sedikit termenung di depan laut. Saya membayangkan karakter laut adalah sosok orang yang tenang. Dia tenang sambil menerawang orang-orang di sekitarnya. Dia hanya melihat siapa yang menertawakan dia. Walaupun di dalam hatinya dia akan menertawakan bahwa kedangkalan orang-orang seperti itulah yang akan habis dengan ombaknya. Jadi saya menggambarkan karakter samudra adalah orang yang diam, orang yang penuh observasi, tapi sebenarnya dia menyimpan banyak potensi yang mungkin akan tidak akan dikira-kira oleh orang lain yang menertawakannya gitu. Jadi saya cenderung mencari warna-warna biru karena saya ingin mengeksplor bagaimana suatu lukisan itu terlihat dalam tanpa dia berbicara. Jadi sebenarnya kalau untuk karya saya tidak terlalu memikirkan judul. Jadi saya sungguh tertarik dengan respon teman-teman melalui karya abstrak. Saya justru merasakan seperti saya hanya menyediakan panggung. Yang tampil adalah teman-teman yang menyaksikan. Karena ketika saya tanya apa kesan melihat lukisannya, yang mereka lihat berbeda-beda. Jadi yang mengartikan lukisan saya adalah imajinasi mereka masing-masing. Jadi memang sebenarnya untuk judul nama saya tidak ingin terlalu spesifik karena menurut saya adalah keistimewaan tersendiri ketika orang melihat karya abstrak dan mengartikan sesuai imajinasinya masing-masing. Begitu, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru wis dicondro. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Nia dan keluarga yang mana telah memberikan ruang, tempat, kesempatan kepada kami khususnya sebagian para pelukis Purworejo
untuk sedikit menuangkan apa yang menjadi unek-unek atau mungkin pemikiran kami. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk kerawan para senior kami, Bapak Edi berdua, Bapak Rudi, Mas Ayo, dan semua yang rawuh yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan one by one atau satu persatu. Jawab ini. Bedah. Ya, untuk kami, khususnya untuk saya, mengenai lukisan yang saya bawa ke sini, itu sebenarnya pernah dilukis oleh pelukis yang sangat luar biasa, pelukis internasional berasal dari Indonesia. Cuman lengkap, harusnya lengkap. Kenapa saya potong demikian? Karena ada berbagai alasan. Karena fenomena yang terjadi sekarang ini banyak sekali yang mengabaikan ataupun merendahkan sosok seorang wanita. Mau diakui dan tidak, kita lahir dari seorang ibu juga ya. Jadi untuk sekarang terjadi fenomena yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat tidak manusiawi memperlakukan seorang wanita seperti itu. Tapi mudah-mudahan oke, Pak, selamat bertemu lagi Bapak Rudi dan Ibu. I love you too. Oke, makasih sekali lagi. Kenapa saya angkat lukisan? Dan harusnya seorang wanita atau kaum wanita pada umumnya harus ada di tempat seperti itu, between moon and the sun, di antara bulan dan bintang. Harusnya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tak perlu saya perkenalan lagi ya, kayaknya udah banyak yang kenal. Kenalan dulu sama Mbak ini, mungkin Mbak dokter. Ya, emang beliau dokter. Saya kenal malah justru dari Instagram nih. Saya lihat pas Mbaknya live di Kopi Candi ya Mbak ya. Jadi saya stalking, oh ternyata Mbaknya nakes. Kok nggak pakai masker lagi Mbak? Malam ini agendanya bincang-bincang bedah karya ya. Kalau ngomong karya saya yang bisa dilihat yang di sini mungkin yang warna-warni Raceto itu. Kalau bedah karya, ngomongin karya abstrak, saya sendiri juga waktu itu jujur pas membuatnya juga apa ya, soalnya untuk keseharian saya tidak melukis abstrak, tapi waktu itu pengen sekali melukis abstrak. Jadi kalau ditanya ini maksudnya apa, ya maksudnya pada saat itu saya pengen aja gitu. Abstrak menurut saya ya itu kalau diverbalkan, dibahasakan ya sangat apa ya, subjektif sih. Nggak bisa terus menurut saya ini, menurut teman-teman harus ini juga enggak, itu sangat pokoknya tergantung orang-orang memaknainya. Tapi kalau sebagai pertanggungjawaban pembuat karya disuruh menceritakan, mungkin kalau dari segi judul, saya beri judul Senandika. Senandika sendiri saya dapat dari sastra, enggak dari dari disiplin sastra mungkin ya. Mungkin Senandika sendiri berasal dari karya-karya sastra yang artinya mungkin dalam
sederhananya mungkin sebuah wacana, di mana wacana itu wacana dari seorang tokoh untuk mengungkapkan firasat ataupun menceritakan firasat ataupun kegelisahan dalam dirinya sendiri tanpa menyeritakan atau menempatkan orang lain. Jadi itu wacana dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau digadok-gadokkan dengan karya saya, ya itu waktu itu saya ingin mengungkapkan firasat ataupun kegelisahan saya dalam bentuk warna-warna. Mungkin di situ ada warna yang merah, biru, kuning dan yang lain. Dan kalau dilihat goresan-goresannya pun ada yang mellow, yang melengkung-melengkung, yang model tetes-tetes gitu, ataupun yang spontan goresan yang energik. Jadi di situ saya waktu membuat karya ini sedang 2019 waktu itu sedang merasa gelisah dan merasa bosan dengan rutinitas membuat lukisan ataupun karya yang sangat dituntut untuk persis, mirip dan terjebak dalam bentuk. Kan kalau orderan sifatnya harus mirip, harus kok ini kurang mirip mas, kayak gitu kan jadinya ya jujur capek juga. Makanya untuk seperti Mbak dokter bilang untuk healing ya Mbak ya, untuk penyembuhan. Nah makanya saya tuangkan ekspresi saya dalam bentuk abstrak. Jadi di situ saya merasa bebas, tidak terjebak untuk mirip, untuk proporsi, untuk harus bentuknya harus seperti ini. Itu saya sangat bebas untuk membuat karya abstrak seperti ini. Tapi kalau dibilang kok biasanya realis, kok ujuk-ujuk abstrak, yaitu sah-sah saja. Mungkin karena waktu itu saya pengen abstrak dan kemungkinan juga besok saya realis, besoknya surrealis, besoknya apalagi. Itu bagi saya itu bukan suatu perberhentian, karena semua itu bagi saya proses dan saya tidak mau terkungkung di satu kotak, entah itu realis, entah itu abstrak dan apapun. Karena seni itu adalah menurut saya seni itu adalah perwujudan atau bentuk dari pikiran, dan pikiran kan sangat fluktuatif, sangat dinamis dan tidak dapat dipaksa untuk stuck di salah satu bentuk. Ya, mungkin itu ya. Terlalu jelimet ya. Apa muter-muter? Intinya sama kayak Ya, intinya sama. Jujur kemarin saya juga dikabari Mbak Nia tanggal 23, aku belum buat karya. Terus saya kan baru pindahan kontrakan ke kos, jadi lokasinya jadi agak sempit, jadi membuat karya yang gede kok kayaknya nggak memungkinkan. Terus saya eleng-eleng, saya punya karya abstrak satu itu yang belum pernah muncul di mana-mana. Jadi baru tadi sore saya ke Dinas Pariwisata ambil lukisan ini, karena tadinya lokasinya di Dinas Pariwisata. Baru tadi sore saya antar ke sini dan ini termasuk dadaan juga. Saya tidak sempat untuk menempatkan membuat karya khusus untuk acara ini. Ya semoga acara ini menjadi penyemangat teman-teman lagi untuk tetap berkarya. Mengingat teman-teman Mbak Nia sendiri bisa dibilang dari disiplin tari, tapi sangat peduli dengan teman-teman di luar tari, yaitu wujudnya seperti ini. Mbak Nia menyediakan tempat untuk teman-teman rupa ataupun teman-teman yang lain seperti Mas Andi tadi pantomim juga. Itu juga salah satu dari kepedulian Mbak Nia terhadap teman-teman kesenian. Ya, terima kasih Mbak Nia. Lanjut Mas.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Terima kasih saya ucapkan pada khususnya untuk yang mempunyai tempat ya Mbak Nia atas kesediaannya menampung karya-karya dari teman-teman untuk dipamerkan di sini ya. Juga terima kasih juga untuk bapak-bapak senior, Pak Edi Kembar double. Tadi untuk Pak Rudi juga udah pulang. Oke, tak persingkat lah. Oh, mungkin ya untuk perkenalan juga ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa jenengan Anwar kok nganu dadi TM? Nah, mungkin ada yang bertanya ya. Ini saya jelaskan. Jadi gini, maksud saya untuk menampilkan nama artis TM itu kan untuk mengabadikan nama anak saya. Jadi TM itu sebenarnya adalah inisial dari nama anak saya, Tias Maharani. Di sini ya saya menampilkan ya bisa dikatakan kalau saya itu sebenarnya ya nek dikandake seniman, jadi saya itu tidak merasa sebagai seniman. Karena apa? Saya itu masih mempunyai rasa bosen, kadang aras-arasen untuk berkarya. Dan lagi pula untuk asalnya sendiri saya itu untuk melakukan seni, berlaku seni itu tidak dari belajar ya. Katakanlah saya bukan berasal dari akademisi. Saya misalnya ya sinau dan sinau, entah itu dari buku, entah itu tanya-tanya dari teman. Dan untuk melukis gambar itu sebenarnya saya saya itu tidak belum benar-benar fokus untuk di seni rupa. Kadang-kadang masih punya rasa malas, rasa rasen, belum punya Kadang-kadang juga di seni lain kayak di teater, kadang-kadang juga dijak ketoprak, kadang-kadang dijak main. Ya, yang jelas untuk saya sendiri itu memang menyukai hal-hal yang berbau seni. Sebagai penyuka seni, bukan seniman ya. Nah, jadi ini ya. Karya saya aja yang ini. Itu di sawang secara awam. Iki meng wayang gelut karo ula. Tapi di situ saya kasih judul mengapa harus lebih. Maksudnya apa? Itu jadi singkat kata itu efisiensi. Mengapa harus lebih? Kenapa? Kok efisiensi saya gambarkan wong gelut karo ula? Itu tak gambarkan gambare wayang itu cuman separuh. Terus ulone ya ming separuh. Sijine kelelep nang banyu. Separone. Nah, yang saya sing tak karepke itu mengapa harus lebih atau efisiensi itu si Bima melawan ular, melawan naga itu membunuhnya hanya cuma pakai satu tangan. Nah, dia tidak memerlukan dua tangan tapi satu tangan. Makanya saya kasih judul mengapa harus lebih. Satu aja bisa, mengapa harus lebih. Jadi intinya efisiensi saya gambarkan sebagai seperti itu. Betul. Oke ya. Itu sepertinya cukup itu ya. Sepatah kata, dua patah kata, tiga patah kata, empat patah kata.
dan kata-kata yang lain. Oh, kata terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Raisa kayak Mas Nanang ya. Selamat. Sebelumnya saya banyak berterima kasih untuk Mbak Nia dan keluarga telah diberi kesempatan yang sangat berharga. Mungkin setelah sekian periode tidak berpameran terakhir kapan dia? Oh ya, ada kegiatan di Jogja, tapi sudah cukup beberapa bulan kemarin, sekitar 2 bulan. Alhamdulillah diberi kesempatan di sini. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat malam, terima kasih atas rawuhipun Bapak Edi, dua-duanya, terus Pak Ayo, terima kasih. Pak Rudi juga tadi sampun tindak ke kegiatan lainnya. Mungkin karena waktu juga semakin malam, saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan ataupun mungkin istilah kita bedah karya ya. Karena selain waktu juga sebenarnya karya yang ada di sini itu di belakang Mas Nanang sebenarnya series, jadi ada 3 karya yang itu satu cerita seperti itu ya. Nah kebetulan yang 2 ada di Jogja sampai sekarang karena terus diperpanjang mungkin karena PPKM 1, 2, 3 dan seterusnya masih di sana. Dan selain itu juga ukurannya yang di sana itu ada yang 1,5 meter, ada yang 80. Dan ini sebenarnya cuilan atau bagian dari cerita yang satu paket itu ya. Jadi terima kasih. Ya itu mungkin kalau saya cerita secara verbal mungkin saya yang di sana seperti ini saya kira kurang pas ya karena karyanya juga tidak di sini. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa ini series, jadi satu paket dari 2 karya yang ada di Jogja itu seperti itu ya. Kemudian mungkin teknis segala macam saya kira bukan kapasitas saya, kemudian tidak perlu juga dijelaskan di sini. Kemudian beberapa hal yang ingin saya sampaikan ternyata sudah terwakili dari tadi Mas Supri, Mbak Adila dan lain-lainnya. Mungkin contoh yang dari Mas Supri ini juga sebenarnya saya berangkat dari kebosanan seperti itu ya. Saya juga kesehariannya sebenarnya bukan di seni murni tapi lukis wajah, karikatur, mural seperti itu ya. Sampai proses ini pun ya dari pengalaman-pengalaman itu. Contoh misalkan kenapa tekstur seperti itu, yaitu dari ketika saya tidak sengaja waktu mengerjakan mural dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya saya kembali ke tahun 2008. Tugas akhir saya itu ada tekstur dan sebagainya seperti itu ya. Yaitu sekali lagi mohon maaf karena memang harusnya 3 karya ada di sini dan saya baru bisa bercerita seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Nia dan keluarga, juga semua teman-teman yang support kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect terus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliranku ya terakhir iki ya.
oleh sombong dhisik. Yang penting sombong dulu di media. Oke, eksistensi itu perlu. Jo. Ketika saya membicarakan karya saya ini, ya terima kasih buat teman-teman yang lain, teman-teman yang menyediakan tempat, terutama Mbak Nia dan beberapa senior-senior saya, Pak Ayat dan lain sebagainya. Dari karya saya sendiri, saya menceritakan tentang apa ya? Berangkat dari kegelisahan saya sendiri ketika sudah merasakan penat terhadap beberapa kata-kata dari orang lain, saya harus bersikap bodoh amat dan terus mengalir pada kehidupan di kedepannya. Dalam karya ini tertulis, ada sedikit tulisan apa sih? Aku rasa maca. Seorang baru. Dialog kita menjadi jejak dalam perbincangan mereka. Dan biarlah badai berlalu. Enggak cukup sampai situ. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terhadap karya saya sendiri. Mungkin ada kurangnya dari saya. Dengan karya saya sendiri, saya menerima masukan dan kritikan dari setiap teman-teman. Terima kasih.